Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa melekatkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita di duha ini. Semoga Allah meridhai pertemuan kita, menjadikannya sebagai bagian bekal ibadah terbaik sebelum kita berpulang kepadanya, dan menjadikan apa yang kita pelajari tidak sekedar pengetahuan yang sampai ke dalam pikiran kita, tapi juga tertanam di dalam jiwa kita sehingga dimudahkan untuk diamalkan dalam kehidupan harian kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan bahasan As-Sunnah An-Nabawiyah, saya ingin tekankan betul bahwa alhamdulillah kita bersyukur semakin banyak di antara kita dan di berbagai tempat orang-orang yang sekarang memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut agama. Ketahuilah bahwa Nabi satu kali pernah menyampaikan sebagai motivasi bagi kita semua. Perhatikan kalimatnya, terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis yang ke-71 dari Abu Hurairah. Perhatikan bahasa Nabi untuk melukiskan keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Kalau Anda temukan kalimat man dalam bahasa Arab, di Quran, di hadis, atau dalam kalimat umumnya, itu berarti menunjuk kepada orang atau subjek tanpa batasan. Mau muda, mau dewasa, laki-laki, perempuan, kecil ataupun besar. Ketika Nabi mengatakan man, tidak menunjuk si A si B, itu artinya siapapun dia orangnya, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, laki-laki atau perempuan. Bila Allah sudah menginginkan dia berubah menjadi orang baik, tanda pertamanya yufaqqihhu fiddin, akan dipahamkan dia, didorong dia untuk mau mengerti tentang ajaran agamanya. Kata para ulama hadis, hadis ini setidaknya menunjuk kepada dua kesan. Kesan pertama, ternyata dalam pandangan Allah, seseorang yang baik itu ketika akan dirubah menjadi orang baik dalam pandangan Allah, itu yang pertama kali diberikan bukan harta benda, bukan kedudukan. Jadi hati-hati Pak ya. Mohon maaf sebelumnya, kalau ada penambahan harta benda di rumah kita, itu belum tentu menjadi tanda kebaikan di mata Allah. Bila meningkat kedudukan kita dalam pekerjaan dan seterusnya, di masyarakat misalnya, itu belum tentu menjadi tanda kebaikan. Nah, saat Allah menginginkan seorang menjadi baik, ternyata tanda pertamanya dipahamkan dia mengenai urusan agamanya. Ini bagian yang pertama. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalau ada di antara kita yang hadir saat ini, ya, ataupun yang menyaksikan tayangan ini, maaf sebelumnya, sekali lagi, ada yang hartanya bertambah setiap pekan, setiap bulan, tapi dalam pandangan Allah, dia belum mengerti tentang agamanya. Tidak mengerti yang halal dengan yang haram, tidak bisa membedakan yang benar dengan yang keliru, maka menurut Allah orang itu belum baik. Ya. Bila ada di antara kita yang sedang meningkat kedudukannya, mendapatkan promosi jabatan, alhamdulillah. Ya. Di sekolah, di kampusnya meningkat derajatnya, mendapat IPK terbaik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ini yang benar, yang keliru, yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, menurut Allah ini belum orang baik. Belum menjadi orang baik. Nah, perhatikan, saat Allah menginginkan orang ini berubah menjadi baik, maka didorong dia, diajak dia untuk mau mengerti tentang agamanya. Saat antum dihadirkan di rumahnya ini, langsung di rumah Allah, bukan di tempat biasa, dihadirkan langsung, didorong, ditempatkan. Saat orang lain belum menemukan kesempatannya, itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang yang baik. Ya. Kalau dengan semua ini sudah diberikan kesempatannya, waktunya, didatangkan, didudukan, belum juga tersentuh hati kita untuk berubah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti memaksa kita untuk jadi orang baik. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah. Mari kita manfaatkan momentum ini. Maksud saya, kalau sudah datang nikmat ini, jangan coba ditinggalkan karena sulit lagi untuk mengawalinya.
sulit lagi untuk mengawalinya. Ya. Kemudian lakukan dengan ikhlas, dengan itu insya Allah hidayah Allah akan turun kepada kita dalam kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebaik-baiknya materi dalam mempelajari agama yang bisa kita tekuni, prioritas pertama adalah Quran. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang bisa belajar Al-Quran kemudian mengamalkan kandungannya. Ya. Nah, belajar Quran ini sebagai petunjuk bagian dari kehidupan harus kita tempuh berdasarkan ketentuan dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, fokus kita, pelajaran kita setiap pekan keempat biasanya kita akan mengurai tuntunan Nabi dalam kehidupan karena itu yang terbaik yang bisa kita ikuti. Syahadat kita ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya siap mengikuti segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala yang dilarang. Ya. Bagaimana caranya? Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ya. Kita dengan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar tontonan, cuma dibaca, begini bacaannya di hadis, begini di riwayat, tidak, tapi mesti menjadi tuntunan dalam kehidupan. Nah, kita coba mempraktikkan bagaimana Nabi mulai dari bangun tidur sampai dengan tidurnya kembali. Ya. Kita sudah bahas beberapa bagian. Di pertemuan pertama, kita sudah bahas bagaimana cara Nabi bangun dari tidurnya. Saya ingin mengingatkan kembali supaya kita bisa selalu teringat setiap saat dan bisa mempraktekkan dengan baik. Ya. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367. Rasulullah kalau bangun tidur, itu tidak langsung berdiri tapi duduk dulu. Kemudian setelah itu mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu beliau membaca doa bangun tidur, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ya. Saya selalu tekankan yang terakhir ini, hati-hati, ya. Sudah sampai mana kita? Ya. Masa sudah 5 kali, 6 kali pertemuan masih di ayat pertama saja, ya. Ayo tambah, ya. 190 sampai yang terakhirnya. Lalu beliau bangkit, mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu, ya. Kalau berjanabah kemudian mandi dulu, baru setelah itu menunaikan salat tahajud. Ya, kita sudah bahas sifat salat Nabi, tinggal antum mempraktikkan. Alhamdulillah tadi malam tahajud. Alhamdulillah. Yang belum malam ini tahajud, ya. Yang belum malam ini, ya. Karena ilmu itu jangan ditunda. Sekarang belajar langsung praktekkan, jangan ada jeda, ya. Baik setelah tahajud, kemudian sunnahnya bisa banyak pilihan. Kita bisa memperbanyak istighfar. Ya. Yang kedua, bisa dengan membaca Al-Quran. Nah, di sini kita sampai pada bahasannya. Bagaimana manhaj Nabi dan para salafus saleh dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kita sampai di sini pertemuan yang lalu. Saya akan simpulkan sejenak. Para sahabat Nabi, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, itu memiliki 3 cara. Memiliki 3 cara. Ya. Cara pertama, hanya sekedar membacanya saja. Membacanya saja, ya. Disebut dengan qiraah. Saya simpulkan sejenak untuk mengantarkan. Antum tahu apa artinya tamma bi'aunillah? Sudah selesai dengan izin Allah itu. Pengajian kita baru mulai ini. Tamma bi'aunillah. Saya hapus dulu ya. Nanti setelah selesai saya tulis lagi ini. Baik. Satu, ada yang disebut dengan qiraah. Qiraah itu kalau secara singkatnya sekedar membaca, ya. Sekedar membaca, tidak menuntut kita untuk paham. Tidak harus disertai dengan analisis, kita baca saja. Ibu ambil mushaf, bapak ambil mushaf tanpa terjemah, lalu kita baca, tapi kita belum mengerti maksudnya, ya, belum paham artinya, itu qiraah namanya. Perintahnya iqra, sekedar baca. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan tilawah. Sudah uraikan, kita mengulas sebentar. Tilawah, ya. Qiraah, bacaan, tidak menuntut pemahaman, perintahnya iqra, ya. Iqra. Wahyu pertama turun apa? Iqra, bacalah. Ya. Yang kedua tilawah. Setidaknya memiliki 3 arti tilawah itu, ya. Satu membaca,
Kedua, memahami apa yang kita baca, paham. Ketiga, mengamalkan apa yang telah kita pahami itu, amal. Perintahnya, utslu. Kata perintahnya, utslu. Jadi ada qiraah, ada tilawah. Ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang perhatikan ya. Kenapa wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah bentuknya menggunakan iqra, qiraah bukan tilawah. Ya. Ini kata para ulama, litakidi ummiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan keummian Nabi, menegaskan bahwa Nabi itu memang nggak bisa baca. Jangankan paham, baca aja nggak bisa. Ya. Jadi kalau ayat pertama turunnya utlu, itu salah Qurannya. Ya. Seakan-akan Nabi memahami bacaan. Nabi itu jangankan paham, baca pun tak mampu. Karena itu wahyu pertama turun apa? Iqra. Baik. Pelan-pelan. Kata Jibril, Iqra ma ana biqari. Baca, saya nggak bisa baca. Iqra, baca ma ana biqari. Saya betul-betul nggak bisa baca. Ya. Yang ketiga, dipeluk oleh Jibril, ditenangkan hatinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan rahasia dalam kalimat ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan sini. Ibu bapak tolong lihat dulu ya. Lihat bedanya bismillah di atas, Rahman Rahim, kalimat bismillah dengan bismi di sini. Kelihatan ya? Apa bedanya? Di alif. Kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada alifnya. Silakan lihat di mushafnya. Kalau tidak ada alifnya, keliru mushaf kita. Ya, pasti ada alifnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada alifnya. Perhatikan, saya jelaskan sekarang rahasianya, bagian dari ajaibul Quran, ya. Tidak apa-apa? Tidak manggil saya? Oh, tidak, baik. Lihat sini. Iqra, ketika diperintahkan Iqra, saya nggak bisa baca kata Nabi. Tapi ketika disempurnakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei Muhammad, jangan kamu membaca karena kamu memang nggak pernah belajar, karena merasa nggak bisa baca, karena tidak pernah diajari. Lakukan yang kamu tidak bisa itu, niatkan karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Mencipta kamu yang kompleks saja begitu mudah bagi Allah. Apalagi cuma sekedar menjadikan kau bisa mengikuti bacaannya. Lakukan karena Allah, Allah berikan kemampuan yang tidak diberikan sebelumnya. Jelas sampai sini? Subhanallah. Begitu diikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lancar mengikuti bacaan Jibril. Saking lancarnya ingin cepat-cepat. Ya, ingin cepat-cepat padahal cuma 5 ayat. Ya, maka turun kemudian nanti surah ke-75. Ya, surah 75 ini pengantarnya. Ya. Surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Muhammad, kalau ingin cepat hafalkan Quran, jangan tergesa-gesa dalam mengucapkannya. Tenang saja, tenang saja. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya, alhamdulillah. Tugas kami mengumpulkan Quran, kami tanamkan dalam dirimu itu. Fa idza qara'nahu, kalau kami bacakan, fattabi' qur'anah, cukup ikuti bacaannya, ya. Muhammad, jangan tergesa-gesa, kami yang tanamkan, kamu tinggal ikuti saja. Perhatikan rahasianya. Satu, ibu dan bapak sekalian, ini ajaran yang sangat luhur dalam Al-Quran wahyu pertama. Kadang-kadang ketika kita akan memulai melakukan sesuatu, baik sifatnya belajar, baca Quran, bekerja dan sebagainya, ada kesulitan-kesulitan tertentu yang membuat kita pesimis. Ya? Karena itu alifnya panjang, bis. Baknya ini menunjuk kepada istighraq. Ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab, ya. 14 fungsi. Di antaranya istighraq, ya. Istighraq itu huruf yang menunjuk kepada keseluruhan aktivitas yang kita lakukan. Jadi kenapa Anda mau melakukan sesuatu pakai bismillah, seakan-akan mau makan bismillah, makan saya karena Allah. Mau minum bismillah, minum saya karena Allah. Seluruh aktivitas kita lakukan karena Allah. Sekarang perhatikan di sini. Saat Anda akan memulai aktivitas, kadang-kadang ada satu kesulitan yang panjang
yang rasanya nggak bisa ini saya kerjakan, nggak bisa saya lakukan. Nah, ayat ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita, bila Anda memang sudah tidak mampu melakukan sesuatu, sulit dengan ikhtiar, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Mudah bagi Allah menjadikan yang sulit menjadi mudah, yang sukar menjadi mudah, yang tidak bisa dikerjakan menjadi bisa dikerjakan. Ini ajaran yang pertama. Jadi, apapun yang kita lakukan, terutama anak-anak kita ketika belajar, lakukan bismillah, bukan karena yang lain, maka yang mudah akan berubah menjadi yang sulit akan berubah menjadi mudah. Jelas sampai sini? Nah, saya tuliskan. Ketika Allah sudah tanamkan Quran dalam jiwa Rasulullah, mulai muncul perintah-perintah, perintah salat, perintah zakat, perintah puasa. Subhanallah. Ketika meminta melakukan perintah itu, berubah perintahnya dari iqra menjadi utslu. Tilawah. Quran surah 29 ayat 45. Quran surah 29 ayat 45. Sudah? Perhatikan sini. Kita hafal itu, insya Allah. Inna salata tanha. Cuma ujungnya, awalnya nggak dihafalkan. Ya. Padahal awal ya kuncinya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum Anda sholat, ya, ketika Allah memerintahkan sholat kepada kita, ya, setelah Qur'annya hadir di jiwa Rasulullah, diperintahkan ibadah sholat, kalimatnya berubah dari ikra menjadi utslu. Sebelum sholat itu dilakukan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dulu segala ketentuan tentang sholat yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Alkitab itu. Ya. Kalau kita lihat ketentuan di Qur'annya, lihat Nabi mempraktikannya, maaf, bukan sekedar dibaca, tapi pahami bacaan salat. Saat takbir Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Saat baca doa iftitah atau istiftah, Allahumma ba'id misalnya, apa artinya itu? Hayati oleh kita. Saat ruku, paham yang dibaca dalam ruku. Saat sujud, mengerti yang dibaca dalam sujud. Baca, pahami, amalkan, praktekkan salat. Wa aqimis salah. Karena itu kalimat salatnya pakai alif lam, as-salah. Aqimis salat. Lalu setelah paham dengan bacaan salat itu, gerakan salat itu, amalkan, praktekkan salatnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau Bapak Ibu menemukan kalimat tanpa alif lam, salat saja misalnya, saya berikan bentuk tunggalnya begini. Perhatikan. Ini artinya umum. Umum, nakirah. Ya. Salat, mau paham, mau tidak paham bacaannya, salat. Ya. Mau mengerti, mau tidak mengerti gerakannya, salat. Mau cepat-cepat, mau lambat, itu salat. Tapi kalau menggunakan alif lam, itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car, mobil. The car, yang itu tuh, bukan yang lain. Yang diinginkan oleh Quran bukan salat biasa, tapi as-salah, yang dipahami bacaannya, dimengerti gerakannya, sesuai dengan tuntunan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Ini yang diinginkan. Kalau salat kita lakukan seperti ini, paham gerakan dan bacaannya, itu yang akan menjadikan kita mendapatkan manfaat salat. Tanha anil fahsyai munkar. Jadi mohon maaf, saya agak melambat sebentar. Fahsya itu keburukan yang ditolak oleh nurani. Berkata-kata kotor itu fahsya. Ya. Maaf sebelumnya, gosip, Bu, itu fahsya. Pornografi itu fahsya. Ya. Porno aksi itu fahsya. Ya. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, kata-katanya kotor, wajar karena memang nggak sholat. Itu wajar. Ya. Jadi kita nggak usah repot, nggak usah bingung, dan tidak perlu dikomentari. Memang nggak pernah sholat, jadi wajar kata-katanya kotor. Tapi kalau orang tiap hari sholat, kata-katanya kotor, senang mencela, ada yang keliru itu dalam sholatnya. Karena sholat yang baik itu menjadikan lisan kita baik, perilaku kita baik. Mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh hati, keburukan yang ditolak oleh hati. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih juga tetap berbohong,
orang sholat masih juga tetap mencuri, itu ada yang keliru dalam sholatnya. Karena sholat yang bagus itu mesti mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang yang agak aneh, saya nggak tahu, sekarang belum dicek lagi di Al-Ihsan. Orang mau ke masjid saja masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat, ya. Dan bisa kejadian itu saat sholat ada yang mengambil barang orang lain, bisa kejadian, kan aneh itu. Ya. Ada sesuatu yang keliru. Besar kemungkinan kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholatnya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, amalan kedua para salafus saleh ketika berinteraksi dengan Quran, setelah tahu cara membacanya secara tajwid, maka mereka berusaha untuk memahaminya. Nih. Yang ini dibuat ilmunya tajwid, saya sudah terangkan pekan lalu. Tajwid. Masih ingat artinya tajwid? Bagus membaca baik dan benar. Baik dan benar. Ada nilai bagusnya, jaudah itu bagus, indah. Baik, benar, indah. Baik. Jadi yang sudah belajar tajwid itu pasti bacaan Qur'annya baik, benar dan terdengar indah. Pelan-pelan, lihat pelan-pelan sini, pelan-pelan. Yang jadi masalah sekarang, tiba-tiba kok muncul ilmu tahsin. Tahsin dulu nggak ada. Kok tiba-tiba muncul? Tahu artinya tahsin? Perbaikan. Tahsin itu perbaikan. Kalau ada ilmu tahsin, perbaikan, berarti ada bacaan yang sebelumnya yang keliru, diperbaiki, gitu kan? Nah, ada yang keliru, kemudian diperbaiki. Kenapa kemudian menjadi keliru? Karena salah mengajarkan tajwidnya. Kalau Anda bisa belajar dengan yang benar, kenapa belajar yang salah? Ini yang terjadi saat ini, ya. Jadi muncul banyak cabang ilmu karena proses belajarnya yang tidak tepat. Ini bagian pertamanya. Jadi dibuat ilmu tajwid untuk memudahkan cara kita baca. Kalau sudah bisa baca Qur'annya, mulai pelajari kandungannya. Disebut dengan apa? Tilawah, muncullah tafsir. Yang ini tajwid, yang ini apa? Tafsir. Baik. Pelan-pelan. Kita baru muqaddimah ini ya, kita belum mulai materinya ya, pelan-pelan. Kita antarkan dulu. Orang sudah bisa baca Quran, jadi ada yang cuma baca saja tapi nggak tahu isinya, ya, mushaf biasa. Kalau sudah pandai baca, maka meningkat kepada tilawah, ya, mulai pahami isinya. Kalau sudah bisa paham isinya, yang diharapkan oleh Quran adalah bisa mengetahui petunjuk dan kandungan manfaatnya. Al-Baqarah 185. Quran surah 2 ayat 185. Perhatikan ayatnya. Saya akan mulai masuk ke intinya, jadi saya akan agak lambatkan. Ya, maafkan saya kalau tadi agak cepat, karena ini pernah diurai di pertemuan yang lalu ya. Perhatikan sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan oleh Allah Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas. Hudan linnas. Tolong fokus ke sini. Hudan dalam bahasa Arab itu artinya petunjuk atau solusi yang memudahkan. Petunjuk atau solusi yang memudahkan. Hudan linnas. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Semua isinya itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, Allah sudah desain menjadi petunjuk kehidupan bagi kita dan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi supaya mudah dihadapinya. Jadi dalam bahasa bebasnya, semua masalah kita yang dialami di dunia ini, aktivitas yang kita kerjakan di alam ini, itu petunjuknya semua ada di Quran. Mau jadi apapun ada. Mau jadi apapun ada. Ada yang ingin pintar belajar? Ada. At-Taubah 122. Dengan ilmu ditinggikan derajatnya. Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya? Dengan ilmu kemudian dipuji oleh Allah. Taha ayat 114.
Apakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya. Maaf, teruskan. Sudah pintar ingin bekerja, ingin mudah kerjanya. Ada Al-Isra, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Pekerjaan memang mudah tapi banyak, datang lagi. Al-Insyirah tambah Ad-Duha dengan sebelumnya, ya. Sudah berkeluarga, mohon maaf, ingin tahu cara melamar yang baik, An-Nisa dari ayat keempatnya, ya, kita pelajari. Sudah menikah, suami kok marah-marah terus, ya, nggak tampak sama dengan sebelum menikah. Ibu bisa baca An-Nisa ayat 19. Kok istri juga begitu? Susah ikut sama suami, ngeyel terus, An-Nisa 34. Jadi di samping kamar ibu baca 19, bapaknya di kamar lain baca 34, gitu ya. Nyambung. Baik. Punya anak mulai mengandung, bagaimana supaya anaknya bisa saleh? Mulai banyak berdoa dalam kandungan, Al-A'raf ayat 189. Ketika lahir dibagi peran 0 sampai 2 tahun, Al-Baqarah 233, ya. Naik lagi sampai balik, Luqman ayat 13 sampai dengan ayat 19. Baru satu anaknya, muncul dua. Bahkan yang satu mulai jatuh cinta, ingin mencari pasangan hidup, Yusuf. Mulai kecemburuan, ayat 3 sampai 29. Terus ada semua hidupnya. Mulai bekerja, mulai profesinya banyak, semua ada di Quran. Hanya persoalannya, perhatikan sini. Ketika Allah turunkan semua ini, ditutup statementnya, lihat ujung ayatnya. Dengan Quran diturunkan ini, kalau kita bisa baca Quran ini, maka Allah menginginkan hidup kita itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kehidupan kita mudah, tidak pernah menginginkan kita berada dalam kesulitan. Karena itulah diturunkan Al-Quran supaya bisa kita baca, jadi petunjuk memudahkan kehidupan kita. Jadi kalau ada di antara kita sekarang hidupnya susah, itu bukan kehendak Allah, kita sendiri yang memilih susah. Allah menginginkan mudah, kita yang pilih susah. Persoalan terbesarnya karena kita tidak pernah mengembalikan petunjuk hidup kepada Quran. Jelas sampai sini? Baik, saya teruskan sebentar. Contoh. Pelan-pelan. Satu, ada uang. Dua, punya jabatan. Yang ketiga, nggak ada uang, nggak ada jabatan. Pengen mobil. Kalau kita punya uang, ingin mobil, bisa beli? Alhamdulillah. Punya jabatan, ingin mobil, bisa? Bisa, karena itu orang memburu jabatan, ya. Kenapa? Dengan kedudukan itu dia bisa memberikan pengaruh. Orang-orang yang punya uang datang kepada yang punya jabatan, ya. Berikan hadiah, berikan ini itu, banyak. Tapi persoalannya, maaf, yang ketiga, nggak punya uang, nggak punya jabatan, pengen mobil, bisa? Kan mulai banyak jawabannya kan? Nah, tadi kompak semua, bisa. Sekarang sana bisa, di sini diem. Belakang bisa sih, tapi macam-macam itu. Lihat sini ya. Sekarang kita teruskan. Uang satu saat bisa habis. Atau minimal orang meninggal, nggak kesampaian beli mobil, ya. Yang paling berbahaya, dipacu-pacu dapat uang banyak, ya, capek-capek, ujung-ujungnya dikasih sakit, nggak pernah ternikmati itu, ya. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah, ya. Takwalah kepada Allah. Ada di Amerika seseorang ngumpulkan uang, sudah dapat 132 miliar, begitu kumpul meninggal. Dianya nggak pakai, jadi nggak ternikmati itu dalam hidupnya. Banyak tapi nggak berkah. Ada orang sedikit tapi berkah. Anda pilih mana itu? Banyak tapi tidak berkah, sedikit tapi berkah. Nggak ada pilihan ketiga. Nah, itu yang paling susah. Baik. Kembali sini. Jabatan satu saat bisa selesai. Pensiun hilang. Kartu nama sudah tidak berlaku. Mobil nggak dapat. Lihat. Yang paling hebat nggak punya uang, nggak punya mobil, nggak punya jabatan, tapi bisa dapat mobil. Ialah orang yang punya Allah. Saya tempatkan ke atas. Gak ada uang, belum pegang. Gak ada kedudukan yang dianggap tinggi di mata sosial. Tapi dalam pandangan Allah, dia yang paling dekat. Dia punya Allah. Dia punya Allah. Allah bisa hilang? Bisa habis? Tidak. Dan dia yang maha mengatur segalanya. Allah berikan kepada orang ini Quran, dia bawa Qurannya, tunggangi ayatnya, subhanallah. Yang ini cuma beli bisa mobil satu, yang dekat dengan Allah,
nggak pegang memang mobilnya. Begitu mau berangkat dikirim mobil satu, berangkat lagi mobil yang lainnya. Mobilnya banyak dan nggak banyak pikiran. Ya? Yang ini satu mobil, malam dimasukin garasi dipikirin lagi, mah udah masuk belum? Dicuci lagi, pikirannya banyak, uangnya habis. Begitu uang habis, mobil yang dijual. Yang ini nggak mikir masuk garasi, nggak mikir nyuci, karena dekat dengan Allah dikirim, teng, subhanallah. Ya. Dan yang paling hebat, maaf bapak-bapak ya, ini sensasi yang tidak wajar sekarang. Tidak perlu mencari batu akik untuk dapat pengaruh. Unjuk tangan, datang. Baik, yakin tidak dengan ketentuan ini? Yakin tidak? Nah, tapi buktinya kita nggak selalu yakin. Ya, apa yang Allah sudah tanamkan selalu kita tinggalkan. Dunia yang belum tentu diraih dikejar-kejar, dikejar-kejar. Contoh. Adzan subuh sekarang misal, saya sering kali ilustrasikan ini yang terakhir di sini. Adzan subuh 4.45. Misal, Al-Ihsan, tolong berikan pengumuman besok di Al-Ihsan yang sholat subuhnya di sini masing-masing dapat amplop 300.000. Insyaallah. Baik ya. Insyaallah. Perhatikan. Adzan subuh 4.45. Antum datang jam berapa? Baik. Kalau perlu iktikaf ya, Markus masjid libur dulu gitu kan. Lihat sini. Antum bisa nunggu dari jam 2 itu. Baik. Sekarang saya berikan tawaran. Ingin uang 300.000 atau ingin dunia dan seisinya? Cepat jawabnya. Perhatikan. Tiap hari ditawarkan dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang ditunaikan sebelum subuh, kata Rasulullah, itu akan diberikan kepada orang yang menunaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dikasih oleh Allah dunia dan seisinya. Antum ditawari 300.000, datang jam 2 walaupun panggilan 4.45. Ditawari dan dunia dan seisinya, baru terbangun 5.44. Padahal yang ini punya Allah, dunia dan seisinya. Dijadikan mudah itu. Memang nggak pegang uang. Begitu baru berangkat kerja, orang lain macet, di sini kasih jalan yang mudah. Orang lain susah, ini dimudahkan. Dunia dan seisinya dijadikan kecil. Nggak ada pengaruhnya. Allah sudah tawarkan tiap waktu. Persoalannya kadang-kadang, mohon maaf, keyakinan kita yang kurang. Karena itu Rasulullah mengajarkan tauhid dulu selama 13 tahun sebelum hukum. Supaya betul-betul mantap keyakinan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kesulitannya saya sambungkan sekarang. Alhamdulillah kita sudah yakin dengan Allah, ya. Yakin dengan ketentuannya, walaupun kadang masih banyak ragunya, ya. Kata orang sekarang bahasanya di situ kadang saya merasa sedih, ya. Karena banyak sekali yang tidak diyakini. Lihat sini. Ya Allah, saya sudah mengerti, sekarang akan berubah. Saya ingin mempelajari Quran, memahami kandungannya, semua petunjuk ada di situ. Tapi persoalan mulai muncul. Maaf. Yang pertama, saya kan nggak hafal Qurannya, cuma tahu mushafnya, dibawa-bawa kemana agak susah, ya? Kemudian maaf, dibaca pun belum tentu ketemu ayatnya. Memang semua ada ya Allah, tapi kalau saya ingin mudah kerja, ayatnya yang mana? Saya ingin jadi istri yang salihah, ayatnya yang mana? Ingin jadi bapak yang baik, ayatnya yang mana? Masih bingung kita, ya? Maka ditawarkan tawaran yang ketiga, hafalkan Qurannya dan paham letak serta fungsi ayatnya. Tahfidz. Tahfidz. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahfidzun. Menghafal, menjaga Qurannya. Sudah? Ada 3 pilihan yang ditawarkan pada kita. Cuma sekedar baca, belum tentu paham. Ini dapat pahala, saya sudah terangkan pekan lalu, ya. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca setiap huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun
Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Lamnya satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi baca alif lam mim saja, normalnya sudah dapat 30 kebaikan. Baru baca, walaupun nggak paham. Bahkan pada pemula, yang bacaannya masih tersekat-sekat, ya, masih agak kesusahan, kata Nabi, At-Tirmidzi 2920, ya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi, sedangkan orang yang terbata-bata bahkan sulit mengeja hurufnya, berat, ya, falahu ajran, minimal 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali, yarhamukallah, ya. Maksudnya karena enggak lancar diulang-ulang, ya. Kalau yang lancar kan alif lam mim 30 nyambung. Yang enggak lancar alif lam mim 2 kali 2 60. Kata ustadznya, Bu, lamnya agak panjang sedikit matnya. Oh, alif lam mim. Ah, Bu, kurang panjang. Sudah 3 kali kan? Kali 3. Mimnya tambah dikit. Alif lam mim. 4 kali ngulang baru betul. 4 kali 30 120 pahala. Jadi kurang apa lagi? Kalau antum mau baca saja, walaupun bacaannya masih agak berantakan, pahalanya semakin bertambah ketika diulang. Kurang apa lagi? Kalau kemudian kita tilawah, naik levelnya, tilawah Quran. Subhanallah. Perhatikan, Al-Bukhari nomor hadis 2700. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak akan pernah terjadi sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah di rumah Allah, kemudian dia membaca Quran, bacanya pakai tilawah yatlu, sambil dipahami artinya, satu-satu dibahas. Illa ghashiyatuhum rahmah, kecuali saat mereka belajar itu rahmat Allah langsung turun kepadanya. Memang gak banyak yang dikaji, cuma alif saja, ya. Tapi dibaca dengan tilawah, sebelum diamalkan saja rahmat Allah sudah turun, ya. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam hatinya, ya. Berikan ketentraman. Tidak percaya silahkan, ibu, bapak cuma sekedar baca Quran, dengan baca tafsirnya itu akan lain ketenangannya. Ada getaran tersendiri dalam jiwa kita itu, ya. Dan yang terakhir, wa haffathumul malaikah, ketiganya, malaikat berkerumun kepadanya menunggu kira-kira orang ini mau berdoa enggak nih? Mau diaminkan, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan dipuji-puji oleh Allah. Ini orang bagus sekali, mau memperdalam kajian Al-Qur'annya. Dipuji di sekitar hambanya, makhluk yang ada di sekitarnya. Kalau diamalkan apa yang dibaca itu, dikaji itu, pahalanya 1000 bulan. 1000 bulan. Anda belajar salat, tidak tahu ilmunya. Kemudian dikeluarkan ayat Quran, misal Al-Baqarah misalnya ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita pelajari apa arti kata yuqimun. Kita dalami tafsirnya, kita pahami artinya. Lalu antum salat dengan pemahaman itu, salat kita nilainya sama dengan 1000 bulan. Hadisnya sahih, Ibnu Majah nomor hadis 219. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, ya. Dan keutamaan seorang yang punya ilmu ketika dia beramal dibandingkan orang ibadah saja tanpa ilmu, itu seperti rembulan keutamaannya mengalahkan seluruh benda langit yang lainnya. Kata para ulama, itu keutamaannya sampai dengan 1000 bulan, ya. Bayangkan, insyaallah kita dapatkan kebaikan. Tapi nggak banyak yang dihafalkan. Allah tawarkan yang ketiga, Qurannya nggak capek dipegang, nggak sulit dibawa kemana-mana, ditanamkan dalam jiwa kita. Itulah tahfidz. Nah, sekarang antum diberikan pilihan yang ketiga. Apa keutamaan tahfidz Quran ini? Kalau kita hafalkan, tahfidz. Ini membaca sudah, menganalisis, menafsirkan sudah. Yang ketiga, ya Allah, kalau saya ingin hafalkan supaya mudah Qurannya, nggak capek dibawa, kira-kira dapat apa juga keutamaannya? Perhatikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. «
Hadisnya sahih. Syekh Al-Albani menyatakan sahih, ya. Al-Iraqi dalam Kashful Khafa juga menyatakan sahih, ya. Minimal hasan sahih lah. Abu Isa mengatakan hasan sahih. Perhatikan kalimatnya. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Bu ya, Pak, ini hadis luar biasa. Saya seringkali menangis membahas hadis ini saat mengajar di Tripoli, ya, anak-anak di sana, terus melihat juga kebiasaan mereka, anak-anak di Palestina. Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati. Akan datang Al-Qur'an itu pada hari kiamat. Akan datang Al-Qur'an itu pada hari kiamat. Yaqulu lis sahibihi. Akan berkata Quran ini kepada sahabatnya, artinya yang menghafalkannya, penghafalnya, ya. Dia berkata memohon kepada Tuhannya, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya, perhatikan kata Quran, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, hallihi. Tolong hiasi dia. Bedakan dengan orang yang lainnya. Jadi penghafal Quran itu diminta oleh Quran kepada Allah, Quran meminta, tolong berikan tanda kepadanya yang membedakan dengan dia dengan muslim yang lainnya. Ini sesaat sebelum masuk surga, ya. Lalu apa jawab Allah? Perhatikan. Fayulbasu tajal karamati. Maka dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan. Tanda pertama. Orang ini ketika akan masuk surga, ya, Quran minta, Ya Allah, tolong berikan tanda istimewa baginya. Jadikan dia makhluk spesial, ya. Fayulbasu tajal karamati, dipakaikan oleh Allah, kun fayakun, ada mahkota di kepalanya, ya. Apa kata Al-Quran? Perhatikan. Ya Rabb, zidhu. Ya Allah, tolong tambah, katanya. Jangan cukupkan dengan ini, tolong tambah. Subhanallah. Fayulbasu hillatal karamah, maka dipakaikan pakaian kebesaran, kemuliaan, ya. Yang tadi cuma mahkotanya saja, yang kedua kemudian pakaiannya. Disebutkan dalam riwayat, mahkotanya saja sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita, ya. Perhatikan, setelah dapat pakaiannya, apa yang terjadi? Subhanallah. Allahumma ya Rabb, Ya Rabb, irda anhu, irda anhu. Ya Allah, tolong ridai dia, katanya. Ridai dia. Permintaan ketiga dari Al-Quran. Irda anhu, ridai dia. Fayarda alaihi, maka Allah ridai dia. Thumma qala, kemudian mengatakan kepadanya. Perhatikan kalimatnya. Iqra warqa. Ya fulan, silahkan kamu masuk surga dengan membaca Quran yang biasa engkau baca itu. Naiklah, baca dan naik. Karena surga itu ada banyak tingkatan, ibu bapak sekalian. Saya sudah pernah jelaskan sebagiannya. Tingkat 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir Firdaus. Wallahu a'lam, kita lihat nanti di sana insyaallah. Perhatikan sini. Saat antum masuk ke dalam surga, malaikat menyambut. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah sabar menjalani kehidupan dunia. Udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk surga dengan keadaan yang tentram dan nyaman. Itu belum naik menempati surga, baru masuk pintu gerbangnya. Yang rajin puasa lewat pintu Ar-Rayyan, yang rajin tahajud lewat pintu khusus nanti di taman surga, ya. Ibu-ibu khusus, ini untuk ibu dulu Pak, ya. Baik. Ya, ini sahih hadisnya. Khusus untuk seorang perempuan yang taat pada suaminya pada hal yang baik-baik, hadisnya sahih. Idza shallatil mar'atu sholataha. Kalau seorang istri cuma sholat wajib saja, enggak pernah mengerjakan yang sunnah, ya. Wasamat shamaha, dan puasa yang wajib saja, Ramadan enggak pernah sunnah. Wa hafizat farajaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh. Perhatikan. Wa ata'at zaujaha, kemudian menaati suaminya ketika minta yang baik-baik. Qila laha yaumal qiyamati, dikatakan kepada perempuan ini pada hari kiamat selama tidak maksiatnya, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, silahkan masuk surga terserah dari pintu mana saja. Terserah dari pintu mana saja, ya. Bapak tinggal cek di rumah, kira-kira ibu taat tidak, ya? Nah, itu kata kuncinya. Dan ibu juga catat, pada yang baik-baik, kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Rasulullah. Ketaatan itu hanya terbatas pada yang baik. Jadi boleh milih yang puasa Ar-Rayyan, yang tahajud pintu taman surga, ya. Tapi subhanallah, seorang perempuan yang salehah bebas mau masuk pintu mana saja. Nyobain ini dulu sebentar. Ya Allah, mau pindah lewat sini lagi, pengen lihat. Subhanallah. Tapi belum menempati surga kita. Ketika akan naik ke tempat surga kita itu, perintahnya waqra warqa. Iqra warqa. Silahkan bacakan ayat Quranmu,
Lalu kemudian bacakan dengan tartil. Dalam riwayat lain, Iqra warattil, baca dengan tartil. Jadi naik kita masuk ke surga ini, baru masuk pintunya, lalu naik surga pelan-pelan. Kata para ulama, kenapa dibacakan dengan tartil, bahkan matnya yang paling tinggi? Karena setiap naik ke atas ini dia melihat keindahan surga yang luar biasa. Gak mau ditinggalkan. Begitu naik yang terendah, lihat indah sekali. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Gak pernah keindahannya ditatap mata, terdengar telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak kita sekarang ini. Anda bayangkan pun sekarang gak seperti itu. Indahnya luar biasa. Karena itu begitu naik, biasanya di dunia cuma 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini di surga 6 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Indah sekali. Mau naik tartil lagi, naik tartil. Saking indahnya. Sampai-sampai kata para ulama, tidak pernah terjadi kecuali suasana saat itu masuk surga menyesal. Menyesal. Karena orang yang hafal cuma 5 ayat, berhenti di sini, temannya hafal 10 ayat, naik ke atas. Saya 10 ayat. Dia menyesal, ya Allah kenapa dulu saya nggak ngafalin sampai 10 ayat. Yang ini pun menyesal karena temannya naik lagi. Ya Allah kenapa enggak 20 ayat. Yang ke atas semakin naik semakin menyesal lagi. Makanya Quran mengatakan, perhatikan hadisnya, zid bi kulli ayatin hasanah. Terus naik, terus naik. Setiap Anda naik, setiap tingkat akan menyaksikan kebaikan yang luar biasa. Perhatikan canda anak Palestina. Kalau 7 tahun belum hafal Quran, belum hafal Quran, yang hafal akan katakan kepada temannya bercanda, nanti di surga saya di tingkat tertinggi, kamu saya dadahin. Kalau bahasa bebas kita. Makanya di sana itu, kalau sudah hafal Quran, itu nggak ada rasa takut, Bu. Pak ya. Zionis menerbangkan pesawatnya, itu keluar, bawa senapan mainan. Ya. Pakai kayu itu. Dia katakan pada temannya, itu pesawat tuh, nama saya terukir di situ. Di bom itu, saya akan pulang duluan. Kata temannya, tidak, saya meninggal duluan. Kata kawannya, tidak, saya yang pulang duluan. Saya susul ayah saya susul paman saya, katanya. Ya, subhanallah. Itu satu sama lain, Pak. Ya. Anda bisa bayangkan. Karena itu Anda jangan pernah mengatakan kasihan pada orang Palestina. Kita yang harus dikasihani. Mereka diwafatkan lebih cepat oleh Allah karena bekalnya sudah siap. Dosanya itu hampir tidak ada, subhanallah. Ya. Allah tidak ingin lama-lama itu menderita di dunia. Dibawa langsung oleh Allah, dijanjikan kenikmatan kubur yang lebih bagus dibandingkan dengan dunia. Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Anda jangan duga orang yang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka dihidupkan lagi, ya, dihidupkan oleh Allah. Ali Imran surah ketiga ayat 169. Ya. Dibangkitkan lagi dengan keadaan yang luar biasa, penuh rizki, ya. Saking gembiranya, farihina bima atahumullahu min fadli. Senangnya luar biasa dikasih rizki. Bahkan lihat, sempurnakan ayatnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mampu kembali kepada keluarganya, mereka akan mengatakan, kalian jangan sedih, jangan tegih, jangan khawatir. Kalau bisa cepat menyusul ke sini. Kami ini senang di sini. Karena itu di Palestina kalau ada orang syahid, itu tidak disedihi lebih lama-lama, tidak diratapi. Yang ada keluarganya bagikan manisan. Alhamdulillah, anak saya sudah bahagia sekarang. Anak saya tinggal menunggu surganya. Wajar 4 tahun diwafatkan karena Qurannya sudah hadir. 5 tahun wafat karena puncaknya tertinggi. Kita semua, maaf, butuh sekedar hari ini untuk mengingatkan anak Palestina 4 tahun hafal Quran, kita 40 tahun baca pun masih berantakan. Mereka 5 tahun hafal Quran, kita 50 tahun kadang untuk motivasi membaca pun masih susah. Kalau dengan 50 tahun baca saja masih sulit, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk kita mau berinteraksi dengan Quran? Karena itulah Bapak Ibu sekalian, perhatikan sini. Banyak orang menyesal sampai naik saat masuk ke dalam surga. Lalu Allah tawarkan saat kita berada di dunia. Silahkan pilih mana. Ingin cuma baca saja? Ingin cuma memahami saja? Atau kita ingin mendapatkan semua kemuliaan ini dunia dan akhirat? Hafal Quran, jasadnya tidak disentuh oleh tanah, maksudnya tidak dimakan tanah, ya? Dalam hadis yang sahih, ya, dengan kehendak Allah. Dan di saat hisab dimuliakan dengan mahkota kebaikan, saat masuk surga dihormati dengan penghormatan tertinggi. Karena itulah kita dianjurkan untuk memilih yang ketiga selama masih hidup. Selama masih hidup. Ya. Nah, pagi inilah kita akan coba belajar bagaimana sekarang kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin hafal Quran, bagaimana caranya? Ya.
kita sekarang akan uraikan secara singkat metode Al-Quran mengajarkan kita untuk hafal Quran. Jadi kita baru mulai ini ya. Yang tadi pendahuluan. Baik. Oke. Catat dulu dalilnya. Jadi hari ini kita akan belajar manhaj menghafal Quran dalam Al-Quran. Barangkali nanti kalau waktunya tidak cukup, sampai jam berapa kita? Oh tidak, jam 12 terlalu siang ya. Kita berhenti barangkali 20 menit ke depan, kita diskusi dulu ya, insyaallah. Baik. Nanti kalau tidak cukup waktunya, kita akan bagi dua dengan sesi selanjutnya. Catat dalilnya supaya acuan kita jelas ya, dari Quran dan sunnahnya. Baik, yang pertama kita catat dari Qurannya dulu. Quran surah 54. Quran surah 54. Surah apa? Al-Qamar. Al-Qamar. Catat saja dulu, jangan dulu dibuka. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Dan ayat ke-40. 17, 22, 32, 40. Sudah? Itu bunyi ayatnya sama semua ya, nanti kita bahas. Yang kedua, Quran surah Al-Muzammil. Al-Muzammil. Sudah? Ayat ke-20. Ayat 20. Baik. Sudah? 3. Quran surah Al-Qiyamah, surah 75. Tadi Al-Muzammil 73, sekarang Al-Qiyamah 75. Ayat 16 sampai dengan 18. Ayat 16 sampai dengan 18. Sudah? Baik. Selanjutnya nanti kita kembangkan. Sekarang teruskan dulu hadisnya. Hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Tadi bukan di Al-Bukhari ya, di Muslim, nomor hadis 2700. 2700. At-Tirmidzi 2915. 2915. Allahumma shalli ala Muhammad. 2915. Sudah? Baik. Kita berhenti dulu di situ, dalilnya sekarang kita uraikan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita sambungkan dulu. Pertemuan lalu telah kita bahas tentang kebiasaan salafus saleh ya, mengikuti sunnah Nabi. Jadi kalau mereka sudah tahajud, maka mereka mencoba untuk membaca Quran setelah istighfar. Ada yang cuma qiraah, tilawah, atau bahkan menghatamkan Quran. Bahkan kebanyakan mereka menghatamkan Quran dalam tahajudnya. Dalam tahajudnya ya. Utsman bin Affan setiap hari itu sekali hatam di balik kesibukannya. Saya seringkali motivasi, Utsman itu sibuknya luar biasa, keluar masuk negara orang ya. Jarang sekali di Hijaznya ya, padat luar biasa aktivitasnya. Tapi dalam kesehariannya masih sempat menghatamkan Quran setiap hari. Jangankan yang fardu sunnah dikerjakan ya. Saya sering katakan, kita sesibuk apa sih Pak ya? Sepadat apa kesibukan kerja kita? Jangankan yang sunnah, yang wajib kadang-kadang terbengkalai ya. Jadi mari kita robah manhajnya ya. Umar bin Khattab lebih hebat dalam hal menghafal Quran. Sehari 4 kali khatam, 2 kali malam, 2 kali siang ya. Itu kebiasaan mereka. Nah sekarang kita akan mencoba mengikuti itu dengan cara menghafalkan Qurannya ya. Kalau sudah hafal, bisa kita praktekkan dalam amalan harian kita ya. Lihat sini yang pertama, Al-Quran membagi cara menghafal Quran kepada 3 bagian ya. Dari sini nanti muncul banyak metode ya. 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Mudah-mudahan cukup waktunya. Bagian pertama ya, Al-Quran dan Sunnah sebelum meminta kita untuk menghafal Quran ya, memotivasi dulu kepada penghafal Quran ya.
untuk menjadikan Quran sebagai prioritas dalam aktivitasnya. Motivasi supaya menjadi prioritas. Ini wajar ya, karena orang yang tidak pernah memprioritaskan sesuatu cenderung abai dalam mengerjakannya. Kalau mau, ya mau. Kalau tidak, ya mundur dulu ya. Tapi orang yang menempatkan sesuatu sebagai prioritas itu pasti bahkan dikejar-kejar sebelum waktunya ya. Bapak kan yang senang bola ini ya, mohon maaf, jadwal masih seminggu kemudian sudah dituliskan kan ya. Wakernya, alarmnya sudah 3-4 sebelumnya, 3 jam sebelumnya sudah disiap-siapkan karena jadi prioritas. Maka dari itu, seorang yang ingin hafal Quran disebutkan, diisyaratkan mesti menjadikan Quran itu sebagai prioritas dalam hidupnya. Mesti ada ya. Wajib bikin target usia sekian, dalam jangka sekian saya hafal Quran ya. Nah, untuk mendapatkan prioritas ini, maka Quran memberikan isyarat termasuk sunnah supaya dikeluarkan dulu keutamaannya. Kira-kira kalau saya hafal Quran, saya dapat apa ya. Maka misal diturunkan Quran surah 17, saya belum tuliskan tadi dalilnya, ayat 82. Quran surah 17 ayat 82. Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya. Di ayat-ayat Quran itu akan terdapat satu syifa namanya. Kami turunkan di antara ayat Quran ada yang jadi syifa'un. Ya. Saya tidak akan bahas lagi, cuma terangkan singkat saja. Intinya satu obat penyakit fisik yang sudah tidak ada obatnya atau susah. Syifa itu penyakit fisik yang sudah sulit obatnya. Maka kalau Anda hafal Quran ya, itu akan dijaga oleh Allah. Dijaga dengan Quran yang kita miliki ya, akan dijaga oleh Allah. Segala penyakit yang ada dalam diri kita itu ya, itu akan dijadikan benteng, diberikan benteng ya. Hal-hal yang tidak kita temukan, yang sulit didapatkan obatnya di sekitar, secara medis ini sudah susah, ini sudah tidak mungkin. Dengan Quran yang kita miliki, syifa'un, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seorang kepala suku tersengat oleh kalajengking, susah dicari obat sana sini nggak bisa. Ditemukan sahabat, dikatakan, "Hei, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah?" katanya, menghilangkan penyakitnya. Sahabat lantas mengacungkan tangannya, insya Allah, biiznillah. Ya. Datang dia, singkatnya kemudian dibacakan Al-Fatihah dengan keyakinannya. Ya. Ketika dibacakan, sembuhlah itu dengan izin Allah. Kita baca 100 kali Al-Fatihah nggak sembuh-sembuh. Ya. Karena kaidahnya lil mu'minin, cuma orang mukmin yang bisa mendapatkan itu. Ya. Jadi di Quran itu ada amanu, ada mu'minun, itu lain. Kalau amanu, ya, amanu itu orang beriman tapi imannya masih labil, naik turun ya, naik turun. Kalau sedang butuh rajin tahajudnya, sudah dikasih agak melambat gitu ya, nah itu amanu itu. Makanya butuh ditingkatkan dengan menyandingkan amal soleh ya. Perbanyak amal soleh, levelnya akan naik. Karena itu di Quran kalimat amanu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina wa amilus shalihat. Ada yang langsung bentuknya, wujudnya ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Jadi dengan latihan memperbanyak amal saleh, berubah nanti namanya dari amanu menjadi al-mu'minun. Kalau sudah al-mu'minun, tinggal menikmati kebahagiaan saja. Turun surah bahkan 23, surah ke-23. Surah ayat pertamanya qad aflahal. Yang mukmin ini pasti bahagia, pasti bahagia. Tapi tidak mudah mewujudkannya. Ada banyak amalannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebelumnya latihan salat khusyuk. Alladzina hum lizakati fa'ilun. Zakatnya enggak pernah tertunda dan sebagainya. Ya. Perhatikan, Quran bisa jadi syifa kalau kita hafalkan. Status kita menjadi mukmin di akhir ditutup wala yazidu lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Jadi fungsi Quran yang pertama, kalau antum hafal Quran, itu subhanallah, ayat-ayat yang bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Syifa yang kedua yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Orangnya tenang, nyaman. Saat suka tenang,
Saat duka pun masih tenang aja. Pernah dengar kisah seorang tabi'in sedang makan di tenda, datang tetangganya mengabarkan, ya, inna ibnaka maqtulun. Anakmu itu meninggal, itu seorang katanya. Orang ini cuma bangkit sebentar begini, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Orang ini penasaran, inna ibnaka maqtulun, anakmu itu meninggal, itu seorang. Ya. Dijawab lagi bangkit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Saking penasarannya yang ketiga, dikatakan lagi, anak kamu meninggal, itu seorang katanya. Bangkit lagi, dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Kalau bapak yang kasih kabar ibu melihat orang seperti itu, apa yang dilakukan? Atau kita yang menjadi ayah tadi, apa yang terjadi? Ya Allah, ditinggalkan makanannya, terinjak sebagiannya, dikejar bagiannya, tapi tidak bisa menghidupkan lagi yang sudah meninggal. Perhatikan, orang ini penasaran, madza bika, apa yang terjadi denganmu? Saya katakan anak Anda meninggal. Yang dijawab malah dengan ayat Quran. Allah kan hanya mengatakan, ya, alladzina idza asabathum qalu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156. Kan saya cuma mengatakan perintah Allah kalau ditimpa musibah, ya, termasuk ada yang meninggal. Perintahnya cuma mengatakan, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hadapan saya sekarang ada rezeki dari Allah berupa makanan yang diminta kepada saya untuk memakannya. Tidak boleh israf. Al-A'raf 31, ya. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Biarkan saya menikmati makanan ini dulu. Saya sudah mengatakan innalillah. Biarkan saya nikmati rezeki Allah dulu. Setelah ini selesai, saya akan urus anak saya. Saya pergi sekarang pun tidak akan menghidupkan dia lagi, katanya. Perhatikan, dalam musibah terberatnya pun orang ini masih tenang. Kadang-kadang kita musibah belum ditimpa pun sudah nggak tenang. Mendung dikit sudah berpikir, ya Allah mendung. Kalau mendung hujan. Kalau hujan banjir, ya ustadznya nggak datang, nggak jadi deh pengajian. Padahal belum tentu hujan. Syifa. Wa rahmatun, rahmat. Nih keutamaan pertama, motivasinya. Seakan-akan Quran menawarkan, kalau ada yang hatinya pengen tenang selalu, ya, nggak pernah diliputi kegelisahan. Maaf sekali lagi, percuma banyak harta tapi hati selalu gelisah. Ya, percuma itu. Silahkan pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga. Intinya ini penting. Ini luar biasa. Baik. Memang antum ini kelasnya tingkat tinggi itu, ya. Ditawarkan 2 pilih yang 3. Selalu begitu. Subhanallah. Sekarang perhatikan, saya sempurnakan dulu. Rahmat di Quran itu punya 3 bentuk rahmat. Bentuk pertama, tadi yang saya ceritakan kisah tabi'in, ya. Ketenangan saat mendapatkan musibah, sebelum diberi solusi, ya. Ketenangan saat mendapat musibah. Dalilnya Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar saat diuji dengan musibah, ya. Jadi sabar. Ibu diberi pilihan bapak, mau marah silahkan, mau sabar silahkan. Marah nggak dapat pahala, sabar dapat pahala. Pilih mana? Ya kan? Baik. Sabar kita pilih. Saat kita sabar itu, perhatikan, ulaika alaihim salawatun. Orang-orang ini dipuji oleh Allah. Subhanallah, saat yang lain marah, yang ini sabar. Min rabbihim wa rahmah, diberikan rahmat, ketenangan dalam jiwanya. Wa ulaika humul muhtadun, baru diberikan solusi. Yang kedua, rahmat ini bisa berarti ampunan dari dosa yang sudah bergelimang. Ampunan dari dosa yang sudah bergelimang. Israf ke dalam bahasa Quran. Berlebihan. Maaf, yang ini si A mabuk saja. Si B mencuri saja. Si C, maaf ya, merampok. Si D bahkan sampai membunuh, ya. Tapi si E ini semua dikerjakan. Merampok iya, bohong iya, membunuh iya, mabuk-mabukan setiap hari. Itu israf namanya. Setiap yang berlebihan israf, ya. Diberikan jatah bakso 1, dia ngambil 3, itu israf. Saya israf. Perhatikan, biasanya Allah kalau ingin mengampuni, diturunkan tahapan. Kalau kesalahannya ringan, belum tentu ada dosanya, itu sifatnya al-afu. Kesalahannya khata, ya. Kalau naik ada dosanya sedikit,
diturunkan, ya. Sifat Allah mengampuni disebut Ghafir. Dosanya dzambun, ya. Surat Mukmin itu surat Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, ya. Ayat yang ketiganya. Agak banyak lagi dosanya, namanya Ghaffar, ya. Di surat Nuh ayat 10 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lebih banyak lagi turun sifat selanjutnya Ghafur, Ghafur, ya. Banyak dosanya, dzunubun ma'dzulmi, Ghafurun. Tapi pada yang israf, bukan al-afwu, bukan ghaffar, bukan ghafir, bukan ghafur, tapi langsung kalimatnya rahmat. Rahmat, sifatnya rahim. Perhatikan, Quran surah 39 ayat 53, Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, masih dianggap hamba itu. Masih dianggap hamba. Katakan pada hamba-hambaku, ya, yang telah bergelimang dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kalau masih terfikir ingin taubat, jangan putus asa, cepat sini. Subhanallah, Anda pernah mabuk, pernah subhanallah, pernah mencuri, pernah apapun yang dilakukan, sekarang pengen taubat, ya Allah masih diterima enggak? Kata Allah, jangan putus asa, cepat sini saya ampuni, saya ampuni. Yang terakhir, rahmat itu juga bisa berarti karunia tak terbatas dalam hal urusan dunia dan akhirat. Karunia tak terbatas. Di dunia sifatnya disebut dengan Rahman, khusus akhirat disebut dengan Rahim. Kita baca 17 kali minimal dalam sehari. Ar-Rahman, Rahim di Al-Fatihah itu kan? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kata Allah, ada tawaran di Quran yang sangat menarik. Anda hafal Quran, peluang ketiganya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya musibah, Allah kasih ketenangan bagi penghafal Quran itu, ya. Maaf, satu kali misalnya ada dosa, dijaga dari dosa, bukan ada dosa, dijaga dari dosa. Karena itu nanti kita akan lihat, orang yang hafal Quran dengan benar itu sangat hati-hati dalam perilakunya, akan terjadi perubahan. Kata-katanya jadi teratur, khawatir kalau Allah tidak ridha dengan kata-katanya, khawatir bisa menghilangkan Qurannya, ya. Aktivitasnya menjadi lebih bagus lagi, ya. Tata keramanya menjadi lebih indah. Karena itulah semua ulama pada masa dulu, pelajaran pertamanya itu bukan yang lain, Quran dulu. Tidak percaya silahkan, sekolahkan anak kita dengan sekolah Quran, akan kita tampak pada diri mereka perubahan yang sangat nyata. Dijaga dari dosa. Yang terakhir, ingin apapun itu akan mudah. Akan mudah. Karena dia dekat dengan Allah, Allah Maha Kuasa, ingin apapun Allah mudahkan. Kadang-kadang belum diminta, sudah diberi itu. Sekarang motivasinya sudah ada, mau dapat nggak nih? Itu pilihan dari Allah. Motivasi yang pertama. Nah, kalau orang sudah dapatkan ini semua, tahu keutamaannya, kita ingin kejar, maka yang pertama jadikan prioritas dalam kehidupan kita. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Kalau Bapak Ibu sampai sekarang belum pernah hafal Quran, maka jangan sekali-kali mencegah anak cucu kita untuk tidak hafal. Ya. Biarkan mereka hafal. Ya. Dan kalau kita belum hafal Quran sampai saat ini, motivasi diri kita, ayo hafal. Ada kehidupan yang kita tidak tahu kapan kita berpulang. Ya. Kedua, tadi saya katakan 20 menit lagi berhenti. Lebih sedikit gak apa-apa ya? Alhamdulillah. Baik. Yang ngantuk boleh wudhu dulu ya. Boleh wudhu dulu. Baik. Bismillah. Dua. Barangkali saya berhenti di sini dulu nanti ya. Dua, setelah orang Islam, maksudnya Muslim, menjadikan Quran sebagai prioritas, mau menghafal Quran, ya Allah, saya mau, saya ingin dapatkan kebahagiaan ini. Ini baru dunia, belum akhiratnya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan akhiratnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ya. Tadi itu yang saat masuk surga dipakaikan mahkota, ya, pakaikan baju yang bagus dan sebagainya. Ya. Itu akhiratnya. Bahkan ada berita bagus. Berita bagus, ya. Pernah dengar hadis ini? Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin la dhilla illa dhilluh, la yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah saat huru-hara itu. Di hari kiamat, saat orang lain merasakan kesulitan luar biasa, cuma 7 yang tenang-tenang saja di satu tenda yang sangat luas, menunggu untuk dihisab. Yang pertama al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah 2 orang yang saling mengasihi karena Allah. Yang ketiga syabun, ada remaja, qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yang hatinya rakat dengan masjid, ya. Anak muda khusus Pak ya.
Wajar ini disebutkan anak muda, karena kalau yang sudah sepuh dekat dengan masjid itu wajar, ya. Tapi kalau anak muda itu nggak wajar, ya. Makanya ada yang sambil berseloroh mengatakan zaman sekarang susah menemukan pemuda rel masjid, yang ada yang Real Madrid katanya, ya. Itu yang agak susah. Nah, tapi ada orang yang tendanya khusus, nggak pakai tenda. Ini santai aja, yang lain banyak kan, dia cuma sendirian. Begitu jalan ada naungan, itu yang sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan keduanya menjadi tenda awan yang menaungi. Begitu jalan orang lain panas, ini lihat sendirian aja, kok panas ya. Yang tadi tendanya banyak kan, 7 golongan, yang ini cuma sendirian, kemana-mana santai, nggak banyak hal, subhanallah. Ini luar biasa, ya. Al-Baqarah, Ali Imran. Yang kedua, ya Allah saya pengen dapat seperti itu, bagaimana caranya? Yang kedua bagian dari Quran adalah cara untuk menepis keraguan. Persiapan. Ini persiapan tahap 1, persiapan tahap 2. Menepis keraguan. Sekarang buka sama-sama Quran surah ke-54 ayat 17 dulu ya. Quran surah 54 ayat 17. Mohon izin saya hapus sebentar. Ya, perhatikan sini. Quran surah Al-Qamar ayat 17 dulu ya. Ada 4 ayat, 17, 22, 32, 40. Bunyi ayatnya sama semua ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Baik ya. Saya ingatkan lagi yang ikut ta'lim nanti dalam sesi saya, coba bawa mushaf dari rumah ya. Supaya nanti kalau tak terlihat di sini bisa kita lihat di mushaf kita, dan bila ada yang keliru bisa kita koreksi ya. Baik. Tadi sudah ya Allah saya ingin hafal Quran, dapat kemuliaan hidup itu. Nah, sekarang saya akan mulai. Nah, baik, boleh pinjam satu mushaf, Pak? Boleh pinjam? Ya, enggak apa-apa. Bismillah. Sebentar, perhatikan sini, sebentar. Begitu mau dimulai, ya Allah saya ingin dapat kenikmatan tadi. Kita lihat mushafnya. Kok tebal ya? Banyak juga ya? Timbullah satu pertanyaan, saya mau tanya, menghafal Quran mudah atau susah? Jawabannya yang netral dulu saja ya. Jangan yang lihat ayat dulu ya. Kalau antum sudah tahu mudah, kenapa nggak ngapalin juga? Kalau sudah tahu mudah, kenapa cepat hilang juga? Ya, saya tanya lagi, menghafal Quran susah atau mudah? Kebanyakan orang itu ragu, bisa nggak ya? Ya, kebanyakan orang baru memang, oh ya Allah pengen sekali. Begitu lihat mushafnya, ini yang standar, ada yang lebih besar lagi. Kok banyak ya? Kan Pak. Baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita belajar, Allah membuat statement dulu. Saya buat Quran ini dengan ketentuan yang beda dengan kitab biasa, dengan ketentuan yang beda dengan bacaan biasa ya. Supaya nampak kuat motivasi kita, dibuatlah statement. Maaf, kalau satu kali saya sampaikan Bapak kurang yakin juga, wajar tidak? 2 kali ibu belum yakin, wajar tidak? 4 kali gak yakin juga, wajar nggak? Maaf, kalau saya yang sampaikan, yakin tidak? Baik, saya ingin sampaikan jam 10 Pak Jokowi insya Allah akan kesini. Yakin tidak? Tidak, alhamdulillah. Kalau Rasulullah yang sampaikan, yakin tidak? Kalau Allah yang sampaikan, yakin tidak? Keluar dari sini, jangan ada yang ragu lagi, karena ini Allah yang menyampaikan, bukan saya. Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang keluar dari sini menghafal Quran susah, tidak susah ya. Karena sekarang Allah yang sudah menyampaikan. Perhatikan. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu, lidzikri, untuk diingat, dihafal maksudnya. Perhatikan, karena saya akan terangkan per huruf per kalimat ya. Saya mulai dari sini.
Ada Al-Quran, ada Alkitab, itu lain. Kalau disebutkan Al-Quran, itu bukan tulisannya, itu bunyinya. Setiap dibacakan, terdengar bacaannya, itu Quran. Jelas ya? Baik ya. Tapi kalau disebutkan Alkitab, sesuatu yang mungkin dituliskan, itu mushafnya. Yang kita baca, yang kita bolak-balik dan sebagainya. Karena itu saking jeliknya diksi pilihan kata Quran, ya, yang disebutkan bukan Alkitab di sini tapi Al-Quran. Jelas ya? Baik. Tapi ketika turun Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa menggunakan kitab? Untuk meyakinkan, bagi yang ragu dengan isi Quran, walaupun belum hafal, coba kamu bolak-balik tuh isinya. Ya, lihat tafsirnya, pegang itu. Masa belum yakin juga? Ya. Di sini menggunakan Quran karena ini yang akan kita hafalkan. Perhatikan. Walaqad yassarna. Kenapa menggunakan kata lam dengan qad? Ini sangat jarang di Quran, sangat jarang. Biasanya kalau nggak pakai lam saja, pakai qad saja cukup. Wal 'as innal insana lafi khus. Cukup pakai lam, qadnya nggak ada. Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahan, tidak pakai lam. Perhatikan rumusnya. Kalau di Quran ada huruf lam mengawali satu kata, harokatnya la, bukan li. Ya, la. Yang kedua qad, ketiga inna. Ini artinya kandungan ayat yang akan disampaikan kadang-kadang diragukan oleh sementara orang. Kadang-kadang diragukan. Walaupun yang meragukan tidak banyak, ya. Ada yang ragu, ada yang yakin. Jelas ya? Tapi kalau Quran ingin menyampaikan satu informasi yang kebanyakan orang ragu. Ragu kebanyakan orang. Maka biasanya digabungkan beberapa huruf ini, ya. Ada lam dengan inna, ya. Wal 'as innal insana lafi. Sebelumnya inna kemudian lam. Yang di sini pakai lam dengan qad, laqad. Kenapa ayat hafalan Quran didahului oleh laqad? Karena kebanyakan orang ketika diminta menghafal ragu-ragu, bisa nggak ya? Seperti tadi, mudah atau susah? Susah. 99% merasa ragu. Karena itu Allah yakinkan, kamu jangan ragu. Saya yang buat Quran, saya yang ciptakan, saya yang kasih ketentuannya. Tugas kamu cuma menghafal saja. Ikuti caranya, saya berikan Quran dalam jiwamu. Ya. Itu kalimat pertamanya, yakinkan pada diri kita. Yang kedua, perhatikan, yassarna. Kemudahannya diungkapkan dengan kata yusr. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang menunjuk mudah. Ada dua istilah. Satu sahlun, sahl. Sahlun, sahl. Yang kedua yusrun, yusr. Baik. Kalau ada kata sahlun, sahlah, itu artinya kemudahan yang sifatnya relatif. Bagi si A mudah, bagi si B belum tentu. Maaf, contoh. Bahasa Arab mudah atau susah? Kata siapa? Saking mudahnya, saat saya tinggal di Arab, anak segini sudah bisa bahasa Arab. Saking mudahnya. Tapi bagi kita, yang segede gini pun belum bisa. Ya. Itu namanya al-Arabiyah sahlah. Ya. Bahasa Arab gampang bagi orang itu, tapi belum tentu bagi saya. Jelas ya? Itu relatif namanya. Ayo, ya, mohon maaf. Saya sering bercanda mengatakan, itu mereka mengatakan itu kan orang Arab, Pak. Belum tentu, saya bilang. Kalau saat mengajar bahasa Arab dulu, unta itu di Arab ribuan tahun gak bisa bahasa Arab sampai sekarang. Itu kan hewan, Pak. Beo Indonesia, beo Betawi dibawa ke Arab Saudi 3 hari bisa. Ya. Artinya kalau ada kemauan pasti bisa itu. Gak ada yang susah. Ya. Gak ada yang susah. Unta itu karena gak mau, ya. Makanya gak bisa. Jadi kalau ada orang yang sudah puluhan tahun gak bisa-bisa juga sama dengan, bukan saya yang bilang. Baik. Relatif, pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kalau yusron, itu artinya kemudahan yang sifatnya universal. Semua orang menganggapnya mudah. Semuanya mudah. Maaf, spidol ini kalau dipegang diangkat mudah tidak? Anak kecil, orang dewasa, tua, muda mengatakan mudah. Wajar, hukumnya wajar. Ya. Sebaliknya, kesulitan dalam bahasa Arab pun ada dua. Satu disebut sa'bun, sa'bun.
Sa'ab. Ini kesulitan yang sifatnya relatif. Relatif. Bagi dia susah, bagi kita mudah. Ya, bagi dia susah, bagi kita mudah. Ini contohnya seperti tadi ya. Yang kedua, semua yang dipandang sulit, semuanya mengatakan ini susah. Nggak ada yang bilang mudah. Itu usrun namanya, usrun. Bawa mobil susah atau mudah? Kata siapa mudah? Susah. Bawa motor aja susah, apalagi mobil. Kalau mengendarai mobil mungkin bisa, mudah. Bawa mobil itu susah. Ya. Antum ini kadang mesti hati-hati itu dalam bahasa. Ya. Baik. Jadi mengangkat beban yang sangat berat, ratusan kilo, orang semua bilang susah. Ya. Karena itu dikatakan, akhdus sayyarah, hadza amrun usrun, bukan sa'bun, usrun. Perhatikan, dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan sahlun. Semuanya yusrun. Semuanya yusrun. Dan tidak pernah disebutkan sa'bun. Semuanya usrun. Ayat yang paling mudah, inna ma'al, setiap ada kesulitan yang sangat sulit, sesulit apapun, sebetulnya selalu mengandung kemudahan yang semudah-mudahnya. Mudah sekali, mudah sekali. Kalau Anda hafal Qur'annya, jangankan kesulitan yang biasa, yang paling susah pun itu akan jadi sangat mudah, gampang menyikapinya. Yang berat jadi kecil, yang kecil serasa nggak ada. Ya. Yang paling susah kan kalau hati gelisah, yang kecil semakin besar, yang besar diperbesar. Ya. Suami pulang terlambat sedikit saja, maaf, biasanya jam 5 pulang jam 7. Kalau hatinya itu gampang, mudah, yusrun. Pak, nggak apa-apa di jalan agak terlambat. Alhamdulillah mah ada sedikit macet, tenang. Tapi kalau hati gelisah, Qurannya nggak ada, hati nggak tenang, begitu datang, kok terlambat tumben? Emang kenapa? Kok marah? Emang kenapa? Senang capek masih ditanya juga. Papa jangan begitu, mah gini-gini juga dari pesantren. Tapi kan papa pesantren kilat dulunya. Selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk kita kembalikan ya agak cepat supaya tidak terlalu ngantuk ya. Perhatikan, kemudahan menghafal Quran itu diungkapkan dengan yusrun, bukan dengan sahlun. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, menghafal Quran itu mudahnya mudah, luar biasa. Nggak ada yang relatif mudah. Jangankan orang tua, yang muda aja bisa. Jangankan yang muda, anak kecil aja bisa hafal. Musa itu 5 tahun usianya belum genap tahun lalu ya. Subhanallah, 29 juz, mendekati 30 juz, tinggal 2 surah. Tinggal 2 surah. Anak 5 tahun. Jadi Quran itu dijadikan oleh Allah sangat mudah, lintas batas. Jangankan yang sudah dewasa, anak kecil pun bisa menghafalkannya. Ya. Jangankan yang sudah muda, yang tua pun. Kemarin itu ada nenek-nenek usia 82 tahun, Bu. 82 tahun. Hafal Quran dalam 2 tahun. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Hafal Quran 2 tahun. Siapa yang membantu menghafalnya? Dengan izin Allah cucunya. Selalu dibacakan di telinganya. Dibacakan. 2 tahun hafal Quran. Antum baca sendiri belum hafal-hafal. Lihat kita caranya, ada caranya. Seorang ibu usia 68 tahun, 10 bulan hafal Quran. 10 bulan. Ya. Dan nanti saya akan ceritakan, itu subhanallah ya. Di Cirebon sekarang sudah mulai, di Sulawesi sudah mulai ada program hafal Quran dalam 30 hari. 30 hari dan itu terbukti, ya. Nanti kita akan coba belajar ketika masuk tahap yang ketiga. Nah, sekarang perhatikan. Jadi Allah mengatakan, jangan ragu, Quran itu saya buat semudah-mudahnya. Lidzikri pakai dzal. Setelah diuraikan ini, kita akhiri, lalu Allah meminta kita. Seakan-akan seperti bahasa menantang dengan tawaran yang positif. Maka setelah diuraikan segala kemudahan ini, min mudzakir, adakah di antara kalian yang ingin menghafalkannya? Ada? Baik, sekarang lihat dulu sebelum jawab ada. Ketika Allah menyebutkan dihafal, bahasanya menggunakan zikri. Saya pindahkan ke sini. Lif, lam, zal, kaf, ra. Ibu terlihat insyaallah? Nah, ketika menantang kita, dirubah 1 menjadi mim hurufnya. Alif lam diganti jadi mim. Zal dirubah menjadi dal pakai tasydid. Kaf kemudian ra. Pakai tasydid lagi. Perhatikan huruf pertama, hafalannya menggunakan zal. Kita bandingkan. Kemudian orangnya ini mim menggunakan dal. Yuk kita cek dulu, mudah mana mengucapkan zal atau dal? 1 atau 2? 1.
Saya ulang, 1 zal, 2 dal. Yang pilih 1 angkat tangan, zal. Yang pilih 2, kebanyakan tidak jelas. Ya. Baik. Gak apa-apa, karena belum belajar kita. Dalam ilmu, ya rahmukallah, ilmu aswat namanya, ya, aswat. Aswat itu meneliti bunyi saat diucapkan. Ada ilmunya, ya, ilmu aswat. Ya. Itu ternyata yang paling mudah diucapkan itu zal, bukan dal. Zal. Karena itu disebut harfu takhfif yang ringan. Zal, 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 zal. Seperti sa, ada 2 huruf yang lidahnya digigit sedikit. Ta, ta, zal, 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 ringan. Tapi kalau dal, dal itu disebut dengan harful infijar, yang ditekan dulu kemudian diledakkan. Dal, 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 ya. Makanya dianggap agak lebih susah. Nah, dalam ilmu tajwid pun dikelompokkan. Huruf ini ada 5, dikenal dengan qalqalah, qut, bujadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Jelas sampai sini? Nah, seakan-akan ingin menyampaikan, perhatikan, ini alif lam prosesnya, mim menunjuk kepada orangnya. Yang dijadikan mudah itu Qur'annya, yang susah orangnya. Mim. Lihat. Mim harokat mu selalu menunjuk kepada orang. Orang. Aslama, selamat. Muslim, yang selamat, orang Islam. Amanah, beriman, orang beriman. Mu'min, ahsana, baik, orang baik. Muhsin, akhlasa, ikhlas, orang yang berusaha ikhlas. Mukhlis, mu'i itu orang. Maaf, Qur'annya yang mudah, orang yang susah. Kenapa susah? Dal ditekan dalam jiwa karena ada persoalan internal dalam dirinya. Ya, aduh, saya usia sudah segini, kayaknya nggak bisa hafal Quran. Aduh, ya Allah, nggak bisa kayaknya, nggak semangat, kecerdasan saya menurun nih. Ini dal. Yang kedua, sudah dal ditambah tasydid. Muddakir. Syiddah. Tasydid ini harfun khariji, huruf luar, tanda luar, ya. Jadi ada yang menjadikan kita susah menghafal Quran. Yang pertama dalam diri kita sendiri, pesimis pada diri. Yang kedua, maaf, ada faktor eksternal. Pak, kapan mulainya? Aduh, belum tahu, ini terlalu sibuk nih aktivitasnya. Sesibuk apa? Susah belum menemukan waktunya. Ya kalau nggak ditemukan nggak akan ketemu. Jadi yang menjadikan kita susah, pertama diri kita sendiri karena faktor luar dan dalam. Karena itulah sebelum kita memulai, faktor dalam kita ditepis oleh Quran. Hilangkan kekhawatiran. Bu, Pak, sekarang sudah ada penemuan dari Amerika langsung bahwa komputer yang paling canggih sekalipun sekarang, komputer tercanggih, itu setara dengan 1% kemampuan otak manusia. Cuma 1% saja. 1% sel di otak kita itu sama dengan komputer tercanggih yang ada di dunia ini. Kita masih punya 99%. Kalau komputer bisa, subhanallah, sekarang menampung bertera-tera, bukan giga lagi sekarang, tera, data ada, apalagi kita yang membuatnya, manusia yang bikinnya. Banyak yang bisa kita kumpulkan. Nanti kita akan buktikan itu insya Allah, ya. Itu dulu dihilangkan. Dan yang kedua, kalau antum sudah ingin hafal Quran, maka mulai sekarang sudah harus menyediakan waktu khusus, keadaan khusus untuk mulai kita menghafal. Sebelum sampai ke yang ketiga, kita harus bersepakat dulu. Siap kita untuk hafal Quran? Siap menyediakan waktu khusus? Baik. Persoalannya, waktu kita sudah mau habis. Siap ditambah 15 menit? Kita dialog dulu, ya. Kita berhenti sejenak dulu sebelum tahap yang ketiga. Yang ketiga cuma sebentar, ya. Jadi nanggung sebetulnya cuma butuh 15 menit saja. Terserah nanti kalau mau ditunda ke pekan depan atau yang sekarang kita sempurnakan. Sekarang saja, baik. Kita sepakat dulu, mau dialog dulu atau saya sempurnakan dulu? Alhamdulillah. Boleh minum sebentar? Tolong nanti pengurus untuk sesi saya tolong disampaikan sebelum mulai, ya. Nanti saya coba usahakan ada aqua supaya semuanya minum, ya. Saat haus bisa minum insyaallah. Antum gak usah repot, nanti kasih tahu saja insyaallah saya bawakan, ya. Baik. Sekarang buka catatannya. Catatannya. Ada yang belum dapat? Nanti tolong dicatat, nanti kita sediakan buku supaya yang datang ini mencatat semua, ya. Insyaallah. Kita buat bagian. Sekarang.
Saya buatkan teori umumnya dari Quran. Biasanya orang yang hafal Quran masing-masing nanti menemukan cara dan metode sendiri. Ya. Tapi umumnya seperti ini karena perintahnya cuma begitu. Ya. Kalau sudah mulai hafal 20 ayat, 30 ayat, nanti ketemu cara masing-masing. Ya. Satu, dua, tiga. Sekarang kita masuk tahap yang ketiga, tahap menghafal. Ya Allah, saya sudah yakin, sudah siap akan memulai. Bagaimana caranya? Perhatikan. Ini inti dari bahasan kita. Tahapan menghafal. Bapak Ibu sekalian, ada 3 istilah yang mesti kita catat betul dalam menghafal Quran. Satu disebut dengan hifdzun, al-hifdzu. Di bahasa Arab ini. Al-hifdzu. Proses menghafal. Ya. Sudah ada di catatan itu nanti ya, walaupun tidak tercatat. Yang kedua disebut dengan muraja'ah. Al-muraja'ah, muraja'ah. Proses mengulang, muraja'ah, mengulang. Jadi ada menghafal, yang kedua mengulang. Jadi kita terangkan. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan mudzakarah. Mudzakarah, mengingat-ingat. Bedakan antara mengulang dengan mengingat-ingat. Nanti kita terangkan. Sudah? Al-hifdzu mulai menghafal, murajaah mengulang, ini masih ada mushafnya, ya, punya waktu khusus. Mudzakarah mengingat-ingat. Saat jalan ke kantor ada lampu merah, macet, kita ingat-ingat Quran, ya, daripada ngobrol yang lain kan, dan sebagainya. Di sini sekarang kita mulai bagian pertama dulu. Bagaimana dan kapan cara kita mulai menghafal? Kita mulai susun waktu dulu. Misal kita mulai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ini contoh saja, Rabu, Kamis, ini Jumat. Perhatikan, saya akan agak cepat. Nanti masing-masing akan ketemu metode dan cara yang khusus bagi pribadi masing-masing ya. Ini pola umumnya. Satu, kita akan mulai menghafal. Yang paling bagus waktunya kalau dilihat dari redaksi Quran, itu waktu yang mendekati subuh. Subuh ya. Baik Anda lakukan sebelum subuh atau setelah subuh. Dalilnya was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh itu tanaffas, tak menunjuk kepada usaha, awal dari aktivitas ya. Dimulai kita mengawali aktivitas terbaik kita, tanaffas. Sudah dibuktikan melalui penelitian ya, sebelum subuh otak kita itu masih tenang ya, masih nyaman, pagi masih fresh. Karena itu di pesantren kalau dulu itu belajar pasti setelah sholat subuh. Bukan jam 7 kalau dulu-dulu itu ya. Saya dulu kalau ditanya, kalau mau sekedar bercanda ya, ditanya tapi canda yang benar, bukan canda dusta ya. Antum sekolah di mana? Sekolah di 59. Oh, apa itu? Masuk jam 5 subuh, keluar jam 9 malam. Di pesantren dulu begitu. Formal ya, pakai pakaian formal, sepatu dan sebagainya. Banyak orang belajar karena otak kita masih bagus. Was-subhi idza tanaffas. Ba'da subuh kita mulai. Kalau bagi pemula ba'da subuh, coba mulailah jangan banyak-banyak dulu. Paling maksimal 5 ayat. Paling maksimal. Paling maksimal. Kita mulai misalnya dengan 3 dulu, 3 ayat dulu. Subuh 3 ayat. Maaf, dari depan ya, bukan dari belakang. Al-Baqarah, bukan dari An-Nas. Subuh. Sudah? Baik. Yang saya maksudkan menghafal yang benar ya, bukan menghafal yang salah, bukan sekedar hafal ya. Jadi sebelum Anda mulai menghafal, kalau belum tahu bacaannya, kalau belum ada guru, coba dengarkan dulu dari murattal ya. Dengarkan cara bacanya ya. Lalu kemudian coba kita hafalkan ya. Nanti saya jelaskan bagaimana caranya. Apakah mengulang sekian kali, membolak-balik dan sebagainya ya. Poinnya hafalkan 3 dulu ya. Nanti sudah hafal 3 ini, setelah subuh insya Allah mudah ya. Hati-hati sebelumnya, ini ada setan khusus yang menggoda kita ya.
kadang-kadang saking hebatnya setan ini, dia menggoda. 3 kan cuma sedikit, tambahlah. 5 lah. 6, 10 juga kamu mampu. Kita hafalkan 10, begitu besok mau ngulang sudah malas. Kebanyakan ngulangnya. Itu cara setan tuh, kadang-kadang suka banyak, ujung-ujungnya capek kita mengulang. Cukup 3. Nah, setelah subuh kan ada salat sunnah apa? Kita mulai misalnya dari syuruk, atau kita ambil duha saja misalnya, duha. Berapa rakaat? Ambil yang paling standar lah ya, 2 misalnya, yang paling standar. 2 rakaat yang sudah kita hafal, murajaah. Ulang, praktekkan dalam salat sunnah kita. Rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Jelas? Baik. Sebelum zuhur ada lagi salat sunnah? Ada. Baik, perhatikan. Gunakan salat sunnah qabliyah ya, sunnahnya 4 rakaat. Tapi kalau kita gunakan 2 misalnya yang standar, qabliyah, zuhur. Yang dibaca jangan yang lain, yang ini saja. Yang ini. Baca yang ini saja. 2 ayat. Pertama, alif lam mim sampai dengan dzalika dan seterusnya. Selanjutnya 1 ayat. Demikian terus berlangsung sampai malam. Nah, puncaknya, puncak pengulangan ada saat tahajud. Tahajud. Jadi artinya kalau Anda ingin hafal Quran, hafalan Quran ingin kuat, langsung ke dalam jiwa. Jadi hafalan itu punya 2 tipe ya. Satu yang di luar kepala, jadi sudah masuk cepat keluar. Itu lupanya cepat. Yang kedua meresap ke dalam jiwa ya. Kalau bahasa Qurannya di Al-Qiyamah ayat 16 itu ya, inna qara'nahu wa qur'ana. Kami yang bacakan, kami tanamkan dalam jiwamu ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya. Inna jama'nahu wa qur'ana. Perhatikan sini. Praktekkan dalam tahajud. Perintah Qurannya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Al-Muzammil ayat terakhir itu. Baca yang paling mudah kita baca. Jadi perhatikan, kalau Anda praktekkan seperti ini, hafalkan 3 ayat, setiap sholat sunnah terus diulang. Kalau malam kita praktekkan sampai tahajud, subhanallah, itu Quran pasti akan ada dalam jiwa kita. 3 ayat hafal kita. Jelas sampai sini? Baik. Nah, untuk menambah menguatkan, 1, artinya kalau sudah ingin hafal Quran mesti tahajud, jangan tinggal. Yang kedua, ini murajaah. Kalau kita temukan waktu senggang, gunakan ke Quran, jangan ke yang lain. Bapak di jalan ketemu macet ya, syukuri Pak, alhamdulillah macet, ada kesempatan mengulang, lumayan 3 ayat ya. Penghafal Quran itu sudah lain sekarang, nggak ada klakson, nggak ada bunyi, nggak ada marah, alhamdulillah. Kasih lampu merah, alhamdulillah ya Allah, mengulang 1 ayat, alif lam mim, lampu hijau jalan. Ya, semuanya itu bermanfaat, nggak ada yang nggak enak itu. Kayak yang belum hafal Quran itu sedih hatinya itu, begitu lampu merah, ya Allah, merah lagi. Lama lagi, hijaunya sebentar, merahnya lama. Penghafal Quran tidak. Alhamdulillah 90 detik 5 ayat. Terus Ahad, hari kedua tambah 2 ayat. 3 tambah 2 berapa? 5. Sebelum menghafal yang 2, ulangi yang 3. Praktekkan terus seperti tadi polanya sampai tahajud. Sampai tahajud. Berarti sudah hafal berapa ayat? 5 ayat. Terus kan? Senin jangan menghafal. Tapi khusus mengulang yang 5 ini dalam sholat kita. Kalau sholat sendirian, 2 rakaat pertama kan baca Quran ya. Rakaat pertama 3 ayat, kedua 2 ayat ya. Demikian seterusnya. Ulangi sampai Quran itu tertanam betul dalam jiwa kita. Baca terjemahnya. Baca terjemahnya 5 ayat pertama. Jelas? Baik. Antum kalau insya Allah begini caranya, Qurannya akan sampai. Dan susah lupanya. Susah lupanya. Ada terus dalam diri kita. Selasa misal, saya percepat, tambah 2 ayat lagi. 5 tambah 2 berapa? 7. Sebelum menghafal yang 2, ulangi yang 5. Insya Allah ringan sampai tahajud sudah hafal 7. Baik. Sudah? Rabu, tambah lagi 2 ayat. 7 tambah 2? 9. Praktekan. Sampai tahajud 9 ayat. Kamis, tambah 1. Langkah pertama ini ya, tambah 1. 9 tambah 1? 10 ya. Mulai baca 6 ayat pertama, 4 ayat kedua, atau 5 pertama, 5 kedua sampai tahajud. Jumat itu khusus untuk mengulang, tidak ada menghafal. Jumat itu hari Quran, hari Quran. Karena itu bagi penghafal Quran, biasanya Jumat itu untuk berdoa aja. Berdoa. Karena sehari itu minimal 5 juz. 5 juz. Setiap selesai sholat 1 juz, 1 juz, 1 juz. 5 kali sholat 5 juz ya. Sampai 6 hari, 5 kali 6 berapa?
30 juz. Jadi mulai Sabtu selesai Kamis 30 juz, Jumatnya tinggal berdoa. Duduk di antara dua khutbah dia berdoa ya dan sebagainya. Itu biasanya begitu penghafal Quran. Paling minimal, paling nggak sempat itu sebulan sekali, paling nggak sempat. Ya. Tapi tiap pekan biasanya disempurnakan. Nah sekarang manhaj kita setiap Jumat itu hanya mengulang saja. Jadi insya Allah sepekan sampai dengan hari Jumat nanti sudah hafal berapa? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang benar 10, ada yang 5 macet, ya, karena banyak kan. Tapi tidak sedikit nanti yang tiba-tiba jadi banyak. Pernah saya kedatangan seorang pengusaha, ya, kita punya kajian hafalan Quran. Itu begitu datang agak pesimis, Ustaz, saya ini nggak bisa baca Quran katanya. Pak, Bapak kesini kan bukan mau baca, mau menghafal. Ikuti saja petunjuknya. Subhanallah, yang ini agak istimewa. Begitu diajarkan, pekan depannya datang dengan 20 ayat. Yang paling luar biasa, ada seorang bapak dengan anaknya belajar. Begitu datang, bapaknya belajar, anaknya senyum-senyum, cuma lihat ya. Kita baru sampai ayat 61, saya mau tes malam Jumat. Bapaknya baru 53. Begitu selesai anaknya bilang, saya pun pengen dites Ustaz. Ternyata sudah 1 juz. Anaknya. Saya bilang, nak, kalau nanti bulan tertentu hafal setengah Quran saja, kita umrah sama-sama. 4 hari kemudian datang ke rumah di antara orang tuanya. Saya sudah hafal 4 juz katanya. Terakhir ketemu sudah 11 juz. Anak, kita tidak tahu barangkali dari sekian anak kita ada yang punya bakat menghafal dan diberikan mauhibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tanamkan motivasinya. Insya Allah kan sepekan 10 ayat ya. Bertemu dengan saya 4 pekan kemudian. Jadi berapa ayat? 40 ayat. Baik. Karena kita sudah ada perjanjian tadi di muka, antum siap untuk menghafal, siap meluangkan waktu. Jadi saya disaksikan oleh Allah di rumahnya ini akan menuntut antum nanti pertemuannya akan datang 40 ayat ya. Insyaallah. Saya belum akan mulai sebelum antum bisa menghafalnya itu ya. Tolong sepakati syarat untuk masuk ke masjid ini, keywordnya 40 ayat ya. Saya yakin ini banyak di luar itu nanti semuanya akan datang. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, sementara saya cukupkan dulu untuk hari ini karena harus mengisi juga di tempat yang lainnya. Ini uraian pengantar saja, seutuhnya saya tuliskan di sini ya. Ada yang belum saya terangkan lebih jauh, nanti insya Allah pertemuannya akan datang, kita coba spesifikasikan. Kita belum bicara mushafnya seperti apa, cara menghafalnya meneruskan seperti apa ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hari ini barangkali belum ada dialog ya. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, dan salah dari saya pribadi mohon maafkan ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.